hasil dari rendering data foto dari DJI Phantom 4 Pro yang dilakukan dengan capturing beberapa gambar yang akhirnya disatukan hingga menghasilkan gambar 360 derajat seperti ini. Gimana caranya? Kita simak berikut ini. Nah, yang pertama harus disiapkan adalah gambar yang kita capture dari DJI Phantom atau ya yang saya gunakan adalah Phantom 4 Pro untuk mengcapture gambar yang akan kita gunakan untuk membuat hasil gambar 360. Yang pertama kita siapkan gambarnya, ini adalah hasil capturing. Gimana cara capturingnya? Capturing yang dilakukan adalah dengan cara memposisikan kamera drone itu berada di bawah. Jadi vertikal ke bawah. Kita capture dengan menggunakan memutar ya. Jadi capture pertama ini posisinya ke bawah, kemudian kita putar drone-nya, capture kedua, capture ketiga sampai ketemu titik baliknya lagi. Jadi yang pertama kita lakukan capturing dengan cara posisi kamera berada di bawah. Yang kedua, setelah capturing posisi kamera berada di bawah, kita capture kamera posisi maksimal ke atas. Karena di Phantom 4 ini kameranya tidak bisa maksimal ke arah langit, maka kita bisa menggunakan maksimal saja, itu sekitar 45 derajat atau 95 derajat ya ke atas gitu. Jadi kita posisikan maksimal kamera ke atas. Nah, ini adalah gambar yang ini gambar hasil maksimal posisi kamera berada di atas. Jadi kita posisikan maksimalnya seperti ini dapatnya. Sama kita capture, kita putarkan drone-nya sambil mengcapture bagian-bagiannya sampai ketemu di titik baliknya gitu. Nah, selanjutnya setelah kita capture posisi vertikal dan maksimal ke atas, kita akan import semua file yang sudah kita capture ini ke software yang kita gunakan adalah sekarang Panorama Studio. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa capture dengan tipe file yang berbeda. Oke. Ini saya delete. Ini adalah tipe RAW dan ini adalah tipe JPEG. Ini akan muncul RAW dan JPEG ketika kita men-setup drone dalam pengambilan capture-nya, yaitu dengan mode capture-nya yaitu JPEG plus RAW atau RAW plus JPEG. Teman-teman bisa menggunakan JPEG saja atau menggunakan RAW saja, tapi ini saya capture dengan mode pengambilan gambar RAW dan JPEG. Nah, oke, ini adalah hasilnya. Jadi ini ada sekitar 114 gambar, atau kalau misalnya kita lihat di sini, kita blok. Ini ada 57 gambar yang akan kita satukan menjadi gambar utuh 360 derajat. Ya, jadi ada 57 gambar yang akan kita satukan menjadi gambar 360 derajat. Langsung saja kita ubah gambar-gambar ini yang terpecah dalam beberapa bagian yang kita capture dengan metode tadi. Kita buka aplikasi. Yang pertama adalah kita buka aplikasi Panorama Studio. Langkah pertama adalah kita create multi row panorama. Jadi ini adalah dashboard dari Panorama Studio. Ini ada pilihannya. Tapi untuk membuat gambar 360 ya,
kita menggunakan create multi row panorama. Jadi di sini juga ada keterangannya. New project select task. Kalau misalnya kita sini ini ada keterangan stitches image that can be arranged ability multiple row allow full 360 kali 180 derajat panorama. Jadi di sini bisa kita membuat 360 derajat, sedangkan kalau ini hanya bentuk panorama. Yang pertama langsung saja kita klik create multi row panorama. Lalu bagaimana cara menambahkan gambarnya? Kita klik di sini ada import. Kemudian ini adalah folder gambar yang tadi kita sudah siapkan. Teman-teman bisa menggunakan bentuk file RAW atau yang JPEG. Perbedaannya adalah di pixel bitnya ya, billion of color-nya itu kalau RAW jelas lebih tajam jadinya. Sedangkan yang JPEG itu 24 bit. Dan filenya, besaran filenya, kita lihat perbandingannya. Misalnya yang untuk RAW itu bisa mencapai 38,3 MB, sedangkan untuk yang tipe JPEG hanya 8 MB. Nah, agar tidak berat untuk rendering, saya akan coba menggunakan file yang JPEG. Kita blok yang file yang JPEG-nya saja. Oke. Lalu open. Ini adalah kumpulan-kumpulan gambar yang akan kita satukan. Jadi pastikan posisi gambarnya atau untuk mengurangi kesalahan atau hasil rendering datanya itu maksimal, maka teman-teman harus memperhatikan gambar yang memang tadi diambil secara vertikal atau maksimal ke bawah dan posisi kamera maksimal ke atas. Ya, jadi pastikan itu tidak salah. Ya, dan posisi dari pengambilan drone tidak berubah. Karena itu akan menentukan hasil rendering datanya, posisi ukuran untuk penggabungannya itu sempurna atau tidak. Nah, setelah diimport, di sini ada pilihan image-nya, kita bisa remove atau misalnya yang nggak perlu atau kita tambahkan gitu ya, kita bisa import kembali. Nah, ini adalah file yang tadi saya capture hanya sekali dengan vertikal ke bawah dan maksimal posisi kamera ke atas. Langsung kita align. Teman-teman bisa ubah parameternya, tapi saya menggunakan defaultnya saja karena terus terang saya baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, jadi misalnya kita coba sama-sama untuk belajar ya. Jadi ketika sudah import, kemudian kita align. Jadi kalau misalnya tadi di parameternya ada yang ingin diubah, silakan teman-teman ubah. Tapi saya hanya menggunakan defaultnya saja dulu. Nah, di sini akan ada notifikasi bahwa kita bisa repeat, edit, kemudian menempatkan tidak center, menggunakan metadata, dan continue. Nah, maksudnya adalah kalau repeat alignment berarti kita bisa mengedit posisi dari setiap bagian gambar yang terpecah gitu ya, dari beberapa bagian yang sudah disatukan. Nah, kemudian ada edit alignment with control point. Jadi kita bisa juga nanti kita edit ya, contohnya nanti akan diberi tahu. Kemudian yang ketiga, place the non-aligned image using metadata. Nah, bedanya nanti adalah kalau kita perhatikan di sini posisi gedung di tengah. Jadi ini adalah bentuk panorama setelah di align. Jadi dibuat center gitu ya, di alignment dan dibuat center lah. Kemudian ketika kita memilih metadata, maka image ini, gambar ini akan memisah menggunakan metadata dari gambar yang kita capture. Nanti akan terlihat bedanya ketika kita menggunakan
metadata, dan untuk membuat gambar 360 kita menggunakan metadata gitu. Maka saya pilih metadata. Nah, beda hasilnya ketika tadi dalam bentuk panorama, maka bentuk gedung, posisi gedung ini ada di tengah. Ketika kita menggunakan metadata, maka dia akan memposisikan bentuk gambar ini menjadi gambar yang siap untuk digunakan 360. Bagian atas ini adalah bagian yang tidak tercapture oleh kamera DJI Phantom untuk bagian vertikal ke atas. Jadi maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk mengatasi ini nanti teman-teman bisa mengedit di Photoshop misalnya ya, atau Corel untuk menambahkan awan yang cerah gitu ya, dengan bentuk yang lebih proporsional gitu. Jadi ketika dilihat ke atas itu ada awannya. Nah, kalau seperti ini adalah batasan ketika menggunakan capturing data foto menggunakan drone, hanya mengandalkan kamera dari drone tersebut. Jadi ini terlihat jelas perbedaan ketika kita tadi menggunakan panorama atau continue, maka posisi gedung akan ada tetap di tengah. Sedangkan kita menggunakan use metadata, maka posisi gedung itu akan berada di antara sudut kiri dan kanan membentuk posisi 360. Kemudian selanjutnya kita tinggal render. Nah, tadi saya menjelaskan sedikit, kita bisa mengedit change image alignment atau edit control point, tapi saya tidak pernah menggunakan. Saya menggunakan change image alignment yang fungsinya adalah untuk nanti setiap gambar itu bisa disesuaikan. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya ini posisi gambar pada saat di alignment ada di sini, kita bisa mengedit setiap bagiannya seperti ini ya, tapi saya reset saja. Nah, karena di sini bentuk gambarnya sudah sempurna. Kalau misalnya gambarnya ada yang tumpang tindih atau posisinya belum tepat, maka kita bisa menggeser dengan cara klik drag disesuaikan seperti ini ya. Saya reset karena ini gambarnya sempurna, maka tidak akan saya ubah. Kemudian kita balik lagi ke drone, lalu kita render. Proses render ini akan memakan waktu lama, dan ketika kita klik render, ini adalah ukuran default. Saya hanya menggunakan defaultnya saja. Teman-teman bisa mengubah ukuran dari setiap parameter yang bisa diubah. Ya. Render data dilakukan untuk membuat hasil gambar menjadi utuh yang bisa nanti kemudian kita save menjadi image ya. Itu adalah proses untuk render atau menggabungkan tadi dari 57 gambar menjadi satu gambar utuh seperti yang kita lihat tadi. Jadi sedikit saya ulangi, yang pertama adalah kita import gambar dengan memilih modenya adalah multi view. Setelah diimport, kita klik align untuk menyentralkan semua data gambar. Kemudian setelah align, kita gunakan use metadata agar posisinya disesuaikan untuk gambar 360 oleh si software ini. Kemudian setelah itu kalau misalnya dirasa hasil lainnya ada yang gambarnya tidak sesuai atau misalnya tumpang tindih atau posisinya kurang pas atau ada gambar yang bolong, maka kita bisa lakukan edit dengan mengatur alignment dengan cara tadi. Selanjutnya adalah kita render gambar dengan klik
Lalu kalau ada parameter yang memang butuh diubah, maka kita bisa ubah. Tetapi teman-teman bisa menggunakan defaultnya saja. Karena tadi saya tidak atau belum mengubah-ubah parameter di setiap bagian software ini, tapi saya masih menggunakan default settingan default dari software ya. Nah, proses ini bergantung pada besarnya file yang kita gunakan. Kalau tadi kita menggunakan yang raw, otomatis proses renderingnya ini juga akan lama dan dipengaruhi juga dengan spesifikasi komputer. Tapi tenang saja, dibanding dengan software yang lainnya, ini akan lebih ringan ya. Nah, ini adalah hasil gambar rendering yang sudah jadi sehingga siap untuk di-upload atau diolah di Panoto VR atau aplikasi virtual tour yang online gitu. Nah, lalu di sini ini ada resize, optimize, kemudian hotspot. Ini saya tidak gunakan, saya lewati saja. Jadi cukup kita sudah mendapatkan gambar 360, kita save as image. Nah, kita save misalnya di folder yang tadi 360 gedung. Save, ini sudah selesai. Maka kita lihat di sini, ini ada 360 gedung. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya akan seperti ini. Ini akan sama. Kita tidak bisa full ke atas karena memang tadi dibatasi dan ini belum saya edit untuk penambahan awan atau bagian atasnya. Ya. Nah, dan di sini ada sedikit lingkaran sebagai titik poin penyambungan, tapi ini tidak menjadi masalah. Teman-teman bisa menutupi dengan logo atau yang lain sebagainya, tetapi memang capturing utamanya adalah di bagian yang menurut teman-teman adalah lebih krusial gitu. Jadi ini dari 57 gambar yang tadi dilakukan secara terpisah dengan software ini, kalau kita lihat ini ya, tidak ada sama sekali patahan-patahan atau sambungan-sambungan dari setiap gambarnya, dan boleh dibilang ini gambar yang sempurna untuk menyatukan 57 gambar dari capture drone yang kita lakukan. Nah, ini adalah contoh mengubah gambar atau cara membuat gambar 360 menggunakan drone. Kebetulan yang digunakan adalah drone DJI Phantom 4 karena tidak memiliki kamera 360, maka kita bisa menggabungkan dengan teknik tadi 360 ke bawah seperti ini posisinya. Kita lakukan capturing keliling, kemudian maksimalkan posisi kamera ke atas seperti ini, posisi maksimal. Kita capturing sampai keliling 360 derajat. Lalu untuk menggabungkannya tadi kita menggunakan software Panorama Studio. Demikian cara penggunaan software Panorama Studio atau cara membuat gambar dari drone untuk menghasilkan gambar 360 derajat. Next, kita akan gunakan aplikasi lainnya untuk membuat atau membandingkan keunggulan setiap aplikasi tersebut untuk membuat gambar 360.